Assalamualaikum, hai, kali ini aku mau bikin dadar gulung pandan ekonomis. Kenapa aku bilang ekonomis? Karena ini nggak pakai telur dan nggak pakai santan ya, jadi nggak mudah basi. Langsung saja kita ke bahan-bahan. Yang pertama aku bikin airnya dulu, jadi aku siapkan sekitar 600 ml air bersih, 3 lembar daun pandan, dan ini aku simbol seperti ini ya. Kemudian aku panaskan air dan aku masukkan daun pandan. Ini aku masak selama kurang lebih 10 menit, terhitung setelah air mendidih ya. Setelah mendidih selama 10 menit, kemudian matikan kompor dan biarkan dingin. Selanjutnya kita ke bahan isian. Ada setengah butir kelapa parut, ini aku menggunakan kelapa ukuran sedang dan aku sudah buang kulit arinya ya. Ada 5 sendok makan gula pasir atau sekitar 80 gram. Dan setengah sendok teh garam halus atau sekitar 2,5 gram. Pertama aku siapkan pan, kemudian aku masukkan kelapa parutnya. Masukkan gula pasir dan garam halusnya. Kemudian nyalakan kompor dengan api kecil. Kita masak sampai kadar airnya berkurang dan jangan lupa sambil terus diaduk ya agar tidak gosong. Bisa dicek dengan cara menekan seperti ini ya. Jika masih mengeluarkan air berarti terus saja dimasak ya. Jika ditekan seperti ini sudah tidak mengeluarkan air, berarti kadar airnya sudah berkurang ya. Matikan kompor dan biarkan dingin. Selanjutnya kita ke bahan kulit. Ada 21 sendok makan terigu serbaguna atau sekitar 250 gram. Kemudian 2 sendok makan gula pasir atau sekitar 30 gram. 3 sendok makan tepung tapioka atau sekitar 35 gram. 3 sendok makan minyak goreng atau sekitar 15 ml. Dan secukupnya pasta pandan, ini aku menggunakan merek Red Bell. Dan siapkan juga 550 ml air rebusan pandan yang tadi ya. Pertama siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigu. Kemudian masukkan tepung tapioka, ini biasa juga disebut dengan tepung pati singkong atau tepung aci. Kalian juga bisa menggunakan tepung sagu ya. Selanjutnya masukkan gula pasir. Kemudian aduk-aduk rata. Dan setelah itu masukkan sedikit demi sedikit air rebusan pandan. Nah, untuk takaran air sebelum perebusan air pandannya ini aku tambahin ya, karena nanti pada saat perebusan akan terjadi penguapan dan otomatis airnya itu akan berkurang. Nah, setelah itu baru aku takar kembali sekitar 550 ml. Masukkan sebagian dulu rebusan air pandan dan aduk-aduk sampai menjadi adonan yang lembut seperti ini. Setelah itu masukkan semua sisa air pandannya ya. Setelah semua tercampur, selanjutnya masukkan minyak dan aduk kembali. Setelah semuanya tercampur, kemudian kita tutup menggunakan serbet dan kita diamkan kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit kita buka. Dan terakhir kita masukkan pasta pandan sesuai selera ya. Nah, untuk hasil yang lebih halus kalian bisa menyaringnya ya.
Selanjutnya aku panaskan pan dengan api kecil. Aku menggunakan pan ukuran diameter 20 cm. Kita bisa cipratkan air ke dalam pan ya. Jika pan sudah benar-benar panas, maka air akan berjalan-jalan seperti pada video. Selanjutnya aku cetak adonan. Aku menggunakan sendok sayur kurang lebih ukuran 35 ml. Aku tuang dan aku goyang-goyangkan seperti ini agar memenuhi bagian dasar pan-nya ya. Kemudian masak kurang lebih sekitar 1-1,5 menit jika kita menggunakan api kecil, dan jika kita menggunakan api besar cukup masak sekitar setengah sampai 1 menit. Nah, jika kita goyang-goyangkan pan kemudian dia meluncur ke sana kemari, berarti dia sudah matang ya. Selanjutnya letakkan kulit di atas alas, kemudian kita isi menggunakan isian yang tadi sudah kita buat ya. Untuk banyaknya isian, kalian bisa sesuaikan dengan selera. Kemudian gulung dengan cara berikut. Nah, jadi deh. Selanjutnya sedikit tips dari aku. Jika kalian menginginkan permukaan kulit yang halus seperti ini, maka silahkan kalian masak dengan api kecil ya. Dan sebaiknya setelah adonan matang langsung saja kita tuang adonan selanjutnya ya. Jadi tidak perlu menunggu pan-nya panas lagi. Dengan cara itu, maka kita bisa mendapatkan permukaan kulit yang lebih halus. Sementara jika kalian menginginkan permukaan kulit yang kasar seperti ini, maka silahkan masak dengan api yang agak besar. Atau setelah adonan sebelumnya matang, kalian bisa memanaskan pan terlebih dahulu dengan membiarkan pan kosong di atas api selama beberapa detik. Dengan begitu, ketika adonan kita tuang, maka akan muncul rongga-rongga kecil yang menyebabkan bagian kulit itu menjadi kasar. Nah, untuk kulitnya ini tidak mudah sobek ya, karena dia lentur. Dan untuk isiannya sendiri ini gurih banget karena kita menggunakan kelapa. Nah, itu tadi tutorial dadar gulung pandan ekonomis dan sedikit tips dari aku. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan subscribe ya, agar kita makin semangat bikin videonya. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.